Sore Bapak. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Fitriani Manik dan rekan saya. Ibu Putari Udasena Putra dan rekan saya. Sedih Sakit Dayasa. Jadi kami dari mahasiswa Undiksa Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kami bermaksud ingin mewawancarai Bapak terkait tempat wisata di Desa Sangsit yang bisa kita angkat menjadi desa wisata. Dan kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Kenalkan ini adik-adik ya, nama Bapak ini Caswe ya, selaku keluarga Sangsit saya dikatakan seperti itu ya. Mungkin itu saja, Bapak ini berasal dari Penyerabasan. Iya. Jadi sebelumnya di sini kami ingin bertanya atau mewawancarai beberapa hal terkait informasi tempat wisata di Desa Sangsit ini. Apakah Bapak bersedia? Ya tentu bersedia. Jadi itu pertanyaan akan ditanyakan oleh rekan saya. Ya baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, tempat apa yang menarik jika diangkat menjadi tempat wisata di Desa Sangsit ini? Ya baik, sebelum menjawab pertanyaan mungkin saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Sangsit. Bahwasannya kalau kita melihat yang namanya Sangsit tentu ada sebuah pulau yang kita cintai ini, yang kita banggakan sudah mendunia sampai dengan Pulau Bali. Pulau Bali itu terkenal yang sebelah dulu, yang disebut dengan Bali Selatan. Sedangkan Sangsit ini posisinya di Bali Utara. Kalau dilihat dari secara bentuk geografis, tentu sangat menarik. Dari geografis tentu sangat menarik posisi Desa Sangsit ini karena bertepatan dengan hampir di ujung kepala Pulau Bali itu sendiri. Nah ini mencerminkan bahwasannya kalau kita lihat dari sudut pandang geografis dan dilihat dari karakter, tentu orang Sangsit ini tentu banyak orang-orang yang luar biasa. Artinya orang-orang yang mampu humble. Kemudian dilihat dari sudut pandang penduduknya, bahwasannya Sangsit ini paling beragam. Di satu kecamatan Sawan ini tentunya ada banyak agama. Di sisir di Pabian itu ada umat Muslim, kemudian ada umat Kristiani, Buddha juga, tentu Hindu mayoritas. Jadi ini yang menyebabkan sangat moderat dalam artian sangat terjalin kerjasama kerukunan antar umat beragama. Tentunya dari spek geografis ini tentu sangat menunjang jika dikembangkan menjadi pariwisata. Tentunya ini menjadi dasar penting dan sangat bisa menunjang karena melihat dari bentuknya kan Sangsit ini memiliki pantai juga ya. Kemudian dilihat dari tempat wilayahnya, pantai juga sangat berpotensi dikembangkan sebagai tempat wisata bahari. Tentunya sudah ada kelompok-kelompok sadar wisata Darwis yang mengembangkan itu, tapi belum bisa maksimal karena terbentur COVID. Seperti halnya yang ada di Segara Sangsit itu sudah dibuatkan suatu skema atau skema pariwisata yang nantinya bisa menarik wisatawan. Yang pertama itu ada holistik karena kita belum tahu bagaimana caranya mengembangkan secara skala lebih besar. Mungkin nanti adik-adik bisa memahami itu. Karena terbentur dari COVID 2020 karena dimulai dari 2019 sampai dengan kemarin di 2022 itu tentunya berdampak sekali tentang apa yang dicanangkan oleh pemerintah Desa Sangsit terkait dengan pengembangan pariwisatanya. Jadi sedikit mengalami kemunduran karena mengingat apa yang kita lakukan belum sesuai dengan ekspektasi yang masyarakat pemerintah Desa Sangsit. Itu diharapkan begitu juga dengan masyarakat Sangsit. Jadi potensi yang ada di Desa Sangsit sebenarnya banyak sekali. Pertama, wahana bahari. Kalau di Sangsit itu terkenal dengan pantainya ya, Pantai Sangsit walaupun bukan pantai pasir putih tapi pasir hitam. Ya, kemudian wisata Mejukungan juga baik. Kemudian kita ada sebuah campuhan itu yang mulai seperti danau kecil sebelah Sangsit, sebelah puraunya itu dijadikan kemarin sudah dijadikan tempat wisata BBBB kan, tapi belum begitu maksimal karena terbentur itu juga COVID kemudian pengelolaannya. Kemudian kalau dilihat dari tempat yang lain tentunya ada banyak lagi ya. Sebenarnya di daerah ke selatan itu, ke Abasan itu mempunyai tempat wisata yang cukup menarik yang namanya Gua Rasase juga, karena aksesnya meskipun itu dimiliki oleh desa sebelah atau Giri Mas, tapi akses yang bisa dilalui untuk mencapai
Gua Sase itu dari Abasan juga bisa masuk karena itu cukup menarik ke unicorn ya. Kemudian eh, Sangsit itu terkenal dengan masyarakat yang tradisional, pasarnya yang paling terkenal ya. Jadi sebenarnya ini bisa memicu sebuah tradisi atau enggak berpotensi untuk pariwisata karena dapat berbelanja di pasar-pasar tradisional. Seperti Meli Pindang itu yang di Sangsit, Meli Sudang yang ada di Sangsit. Mungkin itu yang bisa kalian jelaskan. Baik, untuk pertanyaan kedua kan yang tadi Bapak sampaikan di mana perkembangan pariwisata itu yang tahun lalu masih terbentur karena COVID. Iya. Apakah untuk tahun sekarang perkembangannya sudah mulai bagus? Apakah bagaimana? Ya, karena di satu sisi karena kita sudah 3 tahun menginjak COVID ini tentunya perkembangannya masih stagnan, dalam arti masih diam ya. Jadinya apa yang menjadi pengaruh itu banyak faktor ya. Jadi tentunya faktor pertama yaitu perencanaan karena tidak sesuai dengan investasi, kemudian perencanaan itu yang memerlukan basis anggaran tapi belum bisa terrealisasi, kemudian masih belum sadarnya kita untuk mengembangkan bagaimana cara mendistribusikan informasi bahwa kita memiliki wisata yang perlu kita kembangkan. Mungkin itu adik Dewi. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, unsur wisata apa saja yang mendukung pengembangan wisata di Desa Sangsit ini? Sebenarnya sudah tadi saya bilang bahwasannya letak geografis sangat mendukung ya. Jadi bisa diakses dengan mudah. Sebenarnya wacana untuk adanya bandara ada di Bali Utara itu sangat mendukung sebenarnya kalau kita kembangkan lebih lanjut. Tapi mulai kita sadar artinya ada lobby ya, artinya untuk mengembangkan ini perlu adanya interaksi antara pimpinan yang terkait untuk mendominasi hal tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat dari letak sudah, kemudian dari lupa saya sebutkan bahwa untuk menuju ke Pantai Sangsit itu akan kita menemui pura yang ikonik sebenarnya, yaitu Pura Beji sebagai perlambang ikonik yang ada di Desa Bali, desa tua. Kemudian puranya itu cukup luar biasa, artinya ada relief-relief yang berkesan nantinya yang setelah dikunjungi oleh masyarakat internasional maupun domestik. Kemudian ini ya dalam pengembangan inilah perlunya kita sarana-sarana yang mendukung seperti halnya bagaimana menekankan bahwa untuk sebuah kemajuan pariwisata itu tidak bisa didorong oleh tempat yang luar biasa tapi tanpa ada sarana promosi. Mungkin itu yang kurang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran masyarakat setempat dalam mengembangkan tempat wisata di Desa Sangsit ini? Ya, kalau kita lihat peran masyarakat sih tinggi, tapi bagaimana menginterpretasikan atau menginformasikan kita kurang ya. Jadi informasi itu baru sebatas lokal saja. Jadi sebuah wisata yang disebut dengan berkembang dengan baik apabila sudah dikunjungi oleh turis-turis kan begitu. Harapannya seperti itu. Jadi masyarakat sudah berperan. Tentunya kekurangan kami di sini sebagai masyarakat kurang mampu. Mungkin dalam arti perlu ada sebuah jembatan atau yang menjembatani dari pihak-pihak yang terkait atau yang menginginkan desa ini maju dengan bisa menyediakan sebuah usaha untuk menyebarluaskan bahwa Sangsit ini sebagai desa wisata. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya dilakukan pengunjung di Pantai Segar Sangsit? Ya, ini menarik ya. Kalau kita tentunya ke pantai itu kalau zaman sebelum Covid itu masyarakat, terutama masyarakat Sangsit atau di sekitarnya itu tentunya pertama ingin berekreasi. Ya, rekreasi, berenang di pantai karena paling enak itu berenang di pantai, apalagi ombaknya kecil, jernih airnya. Kemudian kedua wisata belanja juga, bahwasanya pedagang-pedagang kecil itu kan jadi hidup bisa belanja seperti adanya jagung bakar dan lain-lain sebagainya. Ini sangat menunjang sebagai pendongkrak perekonomian desa Sangsit. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kualitas akses transportasi menuju tempat wisata di daerah Pantai Segar ini? Ya, ini perlu kita pikirkan bersama. Ternyata kalau lihat dari akomodasi atau sarana prasarananya mungkin kurang ya. Jalan untuk menuju
ke Segara Sangsit kita bisa katakan ada sebagian beberapa meter itu masih kurang layak. Apabila hujan itu tergenang airnya tinggi, kemudian itu bisa menghambat akses buat pariwisata. Kemudian sarana-sarana umum seperti halnya kita lihat kalau tempat-tempat wisata yang bagus tentu ada sarana-sarana yang bagus, yang memadai sehingga para pengunjung merasa nyaman, seperti halnya toilet sebagai pengunjung itu belum ada yang cukup memadai. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya, hal apa sih Pak yang membedakan wisata pantai Segara Sangsit ini dengan wisata desa lainnya? Ya, Sangsit ini memiliki karakter dari kulturnya juga ya. Orang-orangnya itu humble. Oh, Ya, jadi jangan segan-segan untuk berkunjung ke Sangsit karena orangnya sangat welcome sekali ya. Artinya bisa berbau dengan siapa saja, entah Anda siapa, yang penting Anda menganggap kami, pasti tentu Anda dianggap juga sebagai bagian dari kami. Mungkin itu. Yang kedua, jangan ragu untuk ke Sangsit karena tempatnya cukup bagus ya. Meskipun kami dalam pemerintah desa mengupayakan untuk memaksimalkan tempat itu. Tapi untuk orang berlibur tentu ingin murah ya kan gitu. Kalau tempat berliburnya mahal juga bisa hanya dinikmati oleh orang-orang kalangan tertentu saja. Tapi kalau di Sangsit itu murah meriah, artinya bisa dinikmati oleh kalangan mana saja, dari halnya dari pedagang kaki lima yang harganya masih bagus, artinya bisa dijangkau oleh masyarakat. nah, dari penjelasan tentang Pantai Segara tadi yang Bapak sudah jelaskan, kita tahu kalau misalnya Pantai Segara itu udah memiliki rancangan pengembangan yang cukup baik namun belum maksimal gitu. Jadi rencananya kami ingin membantu memperkenalkan Pantai Segara Sangsit ini sebagai desa wisata berbasis teknologi Bapak. Iya. Apakah Bapak setuju jika kami membuat sebuah website sistem informasi mengenai desa wisata Pantai Segara Sangsit ini agar desa wisata ini semakin dikenal Bapak? Kami sangat welcome dengan tanggapan-tanggapan termasuk dari inspirasi adik-adik ya. Dalam ini kami sangat mendukung apabila itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terkait dengan informasi ini yang menjadi kendala kami, kami belum bisa memaksimalkan potensi ini untuk berkancah ke dunia searching ya, karena jika di searching kalau penampilan antara Instagram reality dengan suatu yang dipamerkan kan bisa beda. Ini kita belum bisa mengemas secara teknologi berbasis. Mungkin ini yang menjadi harapan besar kami bagi adik-adik. Jika itu adik-adik berkenan bisa membantu kami, itu sebuah hal yang luar biasa bagi kami untuk kemajuan pariwisata desa Sangsit. Oke Bapak, sekian pertanyaan dari kami. Semoga yang ingin kami wujudkan nanti membantu publikasi dari wisata di Desa Sangsit ini. Terima kasih sudah berkenan Ya, meluangkan sama-sama. waktunya sebagai narasumber kami Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama.